Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Arif Abdul Maula dari kelompok 10 dan ada dua kawan saya, Hikmatun Sholihah dan Zulfa Anggita, akan mempresentasikan novel Dawuk Kisah Kelabu dari Rumput Randu karya Mahfud Ikhwan. Di sini, kami kelompok 10 akan membahas tentang bentuk kearifan lokal pada novel Dawuk Kisah Kelabu dari Rumput Randu karya Mahfud Ikhwan. Semoga dengan adanya video ini bisa memberi pemahaman kepada teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas tentang biografi Mahfud Ikhwan. Mahfud Ikhwan lahir di Lamongan tanggal 7 Mei 1980. Saat ini, beliau tinggal di kota Yogyakarta. Mahfud Ikhwan menyelesaikan kuliah pada tahun 2003 jurusan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Perkenalan Mahfud Ikhwan pada dunia sastra dimulai ketika usia 8 tahun dengan membaca karya Zawawi, Arswendo, Andi Wasis, dan tokoh-tokoh lain yang ditunjuk resmi pemerintah dari Departemen Pendidikan atau Balai Pustaka untuk menulis cerita anak. Kemudian, ketika beliau masuk SMP, Mahfud Ikhwan sudah mengenal beberapa sastrawan seperti Iman Simatupang, Chairul Anwar, Amir Hamzah, serta Renda, tetapi hanya dalam bentuk hafalan nama dan karya yang mereka tulis. Berlanjut, ketika Mahfud Ikhwan masuk SMA, beliau mengenal karya sastra lewat tugas membaca karya untuk membuat resensi bahasa Indonesia. Karir penulisannya dimulai sejak duduk di bangku kuliah, mulai menulis cerpen yang kemudian diterbitkan oleh majalah Aninda dengan genre cerita Islami, Minggu Pagi, Jawa Pos, dan di beberapa media komunikasi di Jogja. Selain itu, Mahfud Ikhwan juga menulis sejarah kebudayaan Islam untuk siswa MI yang berjudul Bertualang Bersama Tarikh. Selanjutnya, setelah 5 tahun jadi buruh di penerbitan buku sekolah, Mahfud Ikhwan menulis novel pertamanya yang berjudul Kulit Tak Ingin ke Malaysia, terbit pada tahun 2009, dan beliau memutuskan untuk menjadi penulis penuh waktu. Kemudian novel keduanya yaitu Kambing dan Hujan, terbit pada tahun 2015, menjadi pemenang Sayembara Novel EKJ 2014 dan mendapat penghargaan dari Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia untuk karya terbaik kategori novel. Novel terbarunya yaitu Dawuk Kisah Kelabu dari Rumput Randu yang diterbitkan pada tahun 2017 memenangkan Kusala Sastra Khatulistiwa pada tahun 2017. Nah, kemudian Mahfud Ikhwan juga menerbitkan kumpulan cerpen yaitu Belajar Mencintai Kambing yang terbit pada tahun 2016. Selain menulis novel dan cerpen, ia menerbitkan beberapa tulisan-tulisan non-fiksi yaitu esai-esai Film Aku dan film India Melawan Dunia yang terbit pada tahun 2017. Dan Mahfud Ikhwan juga menulis kumpulan tulisan sepak bola dari kekalahan ke kematian yang terbit pada tahun 2018. Selanjutnya, karya-karya Mahfud Ikhwan baik fiksi maupun non-fiksi berkisah dalam satu titik pusat kemanusiaan yang apa adanya. Mahfud Ikhwan menyampaikan karyanya tanpa melodramatik. Selain sebagai penulis dan editor buku, kegiatan sehari-harinya juga mengulas bahasan sepak bola dan film India di blog pribadinya. Mahfud Ikhwan juga berprofesi sebagai fasilitator dalam bengkel menulis Gerakan Literasi Indonesia. Selanjutnya yaitu sinopsis Dawuk Kisah Kelabu dari Rumput Randu. Kisah ini diawali dengan hadirnya seorang Warto Kemplung sebagai pembuat cerita. Warto digambarkan sebagai seorang narator yang dianggap sebelah mata karena kebiasaan bercerita yang isinya hanya bualan. Warto menceritakan kisah di sebuah warung kopi kepada siapa saja yang sudi mendengarnya. Lebih tepatnya, yang sudi berbagi rokok dan membelinya kopi. Kisah ini berpusat pada percintaan antara dua sejoli, antara Mat Dawuk dan Inayatun. Dua sejoli ini di mata masyarakat sekitarnya begitu lekat dengan stereotip negatif. Novel Dawuk Kisah Kelabu dari Rumput Randu berlatar kehidupan sosial yang berubah dari tanaman komoditas kayu jati dan belakang ramai oleh kebiasaan kerja jadi buruh migran dan menjadi TKI di Malaysia. Mat Dawuk terlahir buruk rupa. Ia menjalani masa kecil yang penuh dengan ejekan dan hinaan. Tumbuh menjadi remaja pendiam yang misterius, dan saat dewasa merantau ke Malaysia dengan pekerjaan yang sama misteriusnya. Sementara Inayatun lahir dari keluarga santri terpandang, tumbuh menjadi remaja pemberontak dengan pesona muda, lalu memilih pergi ke Malaysia untuk mencari kebebasan. Keduanya bertemu dalam suasana yang suram, tetapi perlahan membangun hubungan yang penuh cinta. Romansa dan tragedi kisah Rumput Randu yang dituturkan narator Warto Kemplung membuat cerita percintaan Mat Dawuk dan Inayatun menjadi tidak sederhana, dan ternyata itu terkait dengan dongeng asal-usul kampung, sejarah kelam, dan perubahan-perubahan sosial di Rumput Randu. Peristiwa dimulai pada saat kepulangan Mat Dawuk dan Inayatun ke Indonesia dan menjalani kehidupan berumah tangga. Inayatun yang tidak mendapat restu menikah dengan Mat Dawuk terus coba dipisahkan dengan berbagai cara oleh ayahnya, yaitu Pak Imam.
Ketidakutuhan identitas serta keburuk-rupaan fisik Mat Dawuk membuat Mat Dawuk dirasa tidak pantas bersanding dengan Inayatun. Selanjutnya, klimaks cerita terjadi pada saat Mat Dawuk mencari makanan ke hutan. Ketika itu, Blandong Hasan dan Mandorhar bertamu ke rumah Inayatun dan Mat Dawuk. Meskipun telah menikah, Inayatun terus diganggu oleh Blandong Hasan dan Mandorhar. Saat mereka bertamu, mereka menggoda Inayatun. Kemudian terjadilah perselisihan antara ketiganya. Tidak disangka, perselisihan itu menyebabkan Inayatun mengalami luka pada perutnya yang saat itu sedang hamil. Inayatun meninggal ketika dalam perjalanan ke puskesmas. Kejadian perselisihan itu sulit terdeskripsikan karena Mandorhar juga meninggal dalam peristiwa tersebut. Orang yang hidup dan terlibat pada peristiwa tersebut hanya Blandong Hasan dan Mat Dawuk. Blandong Hasan bersaksi bahwa Mat Dawuklah yang bertanggung jawab atas kematian Inayatun dan Mandorhar. Sementara ketika itu, Mat Dawuk pulang dari hutan dan sudah melihat Inayatun bersimbah darah dan Mandorhar tertusuk kampak. Peristiwa berdampak tersebut membuat Mat Dawuk diadili dan masuk pengadilan. Ketika dalam pengadilan, seorang saksi yakni Mbah Dulawi sebagai kakek Mat Dawuk yang secara peristiwa tidak ikut terlibat bercerita memberikan penjelasan secara detail hingga kejadian tersebut masuk akal. Namun tetap saja Mat Dawuk dianggap sebagai pembunuh dan dipenjara. Presentasi selanjutnya akan dilanjut oleh kawan saya Hikmatun Sholihah yang membahas tentang analisis struktur novel Dawuk Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu karya Mahfud. Selanjutnya ada analisis struktur dalam novel Dawuk Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pilihan mendasar suatu karya sastra. Tema pada novel Dawuk Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu yaitu bertema percintaan antara Mat Dawuk dan Inayatun yang tinggal di desa Rumbuk Randu. Mat Dawuk dan Inayatun dua sejoli yang dianggap mempunyai stereotip negatif di masyarakat. Si laki-laki yang buruk rupa dan tidak jelas identitasnya ini membuat geger masyarakat Rumbuk Randu dengan menikahi perempuan kembang desa yang cantik dan menggoda. Alur atau plot. Alur yang terdapat pada novel Dawuk Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu ialah progresif atau kronologis karena terdapat peristiwa yang diikuti oleh bagian pertama, tengah, dan akhir. Tahap awal biasanya menyangkut dengan pengenalan dan pemunculan konflik. Tahap tengah menceritakan konflik yang menyangkut klimaks. Tahap akhir adalah tahap penyelesaian. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama yaitu Mat Dawuk. Mat Dawuk digambarkan sebagai tokoh yang memiliki fisik buruk rupa. Inayatun digambarkan sebagai tokoh perempuan yang cantik, jelita, bacaan Arabnya fasih dan disukai banyak pria. Pak Imam, ayah kandung Inayatun, digambarkan sebagai tokoh seorang kiai sekaligus pamung desa Kawakan, dipercaya dan sangat dihormati di Rumbuk Randu. Ibu Suraikah, ibu kandung Inayatun, digambarkan sebagai seorang yang aktif di Rumbuk Randu dan mengurus urusan pengajian. Mandorhar digambarkan sebagai polisi hutan di Rumbuk Randu. Dia merupakan penguasa hutan di Rumbuk Randu. Hasan digambarkan seorang tokoh yang berprofesi sebagai penggergaji kayu. Ia memiliki watak yang congkak dan sombong. Mbah Dulawi, kakek dari mantan gerilyawan Mbah Dulawi, yang digambarkan sebagai sosok banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang Rumbuk Randu. Sindar Harjo digambarkan tokoh terkenal sebagai orang kaya dan terhormat karena pohon jati atau hutan jati yang menjadi pengawasan. Warto Kemplong digambarkan tokoh yang muncul sebagai seorang menceritakan kisah kelabu Rumbuk Randu di warung kopi. Bu Siti digambarkan sebagai tokoh pemilik warung kopi. Mustafa Abdul Wahab adalah pengarang yang masuk ke dalam cerita sebagai tokoh Akuh. Ia menggambarkan diri sebagai seorang jurnalis di sebuah koran. Pekerjaannya menulis sebuah berita dan mengedit berita sebelum diterbitkan dalam koran kecilnya. Selanjutnya latar tempat yang digunakan yaitu warung kopi, Rumbuk Randu, stasiun kereta api, kamar Mat Dawuk, rumah kandang
masjid, pengadilan, puskesmas, rumah kos Mustafa Abdul Wahab. Latar waktunya yaitu pagi, siang, malam, bahkan dini hari. Latar sosialnya yang muncul dalam novel Dauk yaitu pedesaan, sebuah desa yang bertempat Jawa Timur bagian utara, masyarakat desa pinggiran hutan yang bekerja sebagai mandor, pesangan atau pengarap lahan hutan, dan sebagian yang lain mau merantau ke Malaysia sebagai TKI. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Dauk yaitu sudut pandangnya campuran. Sudut pandang orang ketiga, pengarang bertindak sebagai orang serba tahu. Gaya bahasa yang digunakan novel Dauk yaitu bukan bahasa yang rumit, tetapi lebih mengarah pada bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Amanat yang tersirat dalam novel Dauk yaitu jangan terlalu terlena dalam sebuah kebahagiaan, sebab kebahagiaan di dunia itu adalah kebahagiaan fana. Tidak semua cerita yang disampaikan seorang bisa dipercaya, tapi cerita tersebut belum tentu juga salah. Kebahagiaan di dunia itu tidaklah kekal, justru kebahagiaan yang diabadi adalah surga. Jadilah seorang yang kritis dan tidak mudah dipercayai begitu saja terhadap sebuah informasi, berita ataupun. Selanjutnya analisis isi, yaitu bentuk kearifan lokal pada novel Dauk karya Mahfud Ikhwan. Pada novel Dauk karya Mahfud Ikhwan terdapat 7 bentuk kearifan lokal. 7 bentuk kearifan lokal tersebut sama halnya dengan unsur-unsur kebudayaan menurut Koncara Ningrat. Yang pertama ada peralatan kehidupan manusia, yang kedua ada mata pencaharian, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat sistem bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, dan yang ketujuh sistem religi. Yang pertama itu ada kearifan lokal dalam bentuk peralatan kehidupan manusia. Peralatan kehidupan manusia yang terdapat dalam novel Dauk berupa tempat tinggal, pakaian, alat-alat rumah tangga, dan senjata. Tempat tinggal tersebut berupa rumah limasan yang merupakan salah satu jenis rumah adat Jawa. Kemudian, pakaian yang menjadi sebuah kearifan lokal berupa pemakaian sarung, kopiah, baju batik, dan sandal bakyak. Selain pakaian, terdapat pula alat-alat rumah tangga dan juga senjata yang digunakan masyarakat untuk bertahan hidup, seperti caluk dan parang. Caluk merupakan salah satu tradisional. Senjata ini hanya ditemukan di daerah Jawa, khususnya Jawa Timur. Dalam novel Dauk ditemukan di halaman 127 bahwa Mbah Dulawi tangannya sangat terampil memakai caluk dan parang yang berguna untuk membelah dan meraut bambu. Selain itu, ada juga alat penerangan yang berupa lampu templok. Lampu templok merupakan salah satu alat penerangan yang identik dengan masyarakat tradisional zaman dahulu sebelum keberadaan listrik. Dijelaskan di halaman 155 bahwa Mat Dauk dengan lampu templok di tangannya. Penggunaan peralatan-peralatan kehidupan yang telah disebutkan tersebut merupakan sebuah cara untuk melestarikan keberadaan sistem teknologi. Nah, hal tersebut menggambarkan bahwa kearifan lokal dalam bentuk peralatan kehidupan juga perlu dipelihara dan dilestarikan. Sistem peralatan kehidupan tersebut berfungsi dalam menambah pengetahuan tentang budaya. Yang kedua ada kearifan lokal dalam bentuk mata pencarian. Dalam novel Dauk terlihat bahwa latar tempatnya itu berada di daerah Jawa. Maka kearifan lokal dalam hal ini tentang mata pencarian orang Jawa bagian pesisir yang berdekatan dengan hutan jati. Kearifan lokal masyarakat sekitar pinggiran hutan di pesisir utara Jawa Timur yang terkait dengan mata pencariannya yaitu secara umum masyarakatnya bekerja sebagai pesanggem. Pesanggem adalah petani yang menggarap lahan hutan, umumnya berasal dari daerah sekitar hutan. Selain itu, masyarakatnya juga bekerja sebagai belandong atau penebang kayu hutan.
Terdapat pula kearifan lokal tentang mata pencarian lainnya, yaitu seperti mandor, mantri, dan sinder. Sebuah mata pencarian sebagai polisi atau pengawas hutan. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan hutan. Salah satunya yaitu masalah pencurian kayu oleh para Belandong. Sinder adalah atasan dari mantri dan mandor. Kedudukan sinder lebih tinggi dibandingkan dengan mantri maupun mandor. Kearifan lokal dalam bentuk mata pencarian tersebut ada karena disebabkan oleh letak tempat tinggal yang dekat dengan hutan. Pesanggem dan polisi hutan bekerja sama untuk mengelola hutan agar tetap lestari. Nilai kearifan lokal dalam mata pencarian pesanggem adalah nilai yang sesuai dengan prinsip kearifan lokal menyangkut hubungan antara manusia dengan alam, binatang, tumbuhan, dan yang bertujuan untuk upaya konservasi alam. Yang ketiga yaitu kearifan lokal dalam bentuk sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini contohnya itu bergotong royong. Gotong royong masih dianut oleh masyarakat Rumbuk Randu. Gotong royong ini terjadi karena adanya perasaan saling membutuhkan dan ketergantungan antara warga satu dengan yang lainnya. Gotong royong dilakukan oleh masyarakat saat mendirikan sebuah langgar. Bantuan masyarakat dilakukan karena merasa bahwa membangun sebuah langgar itu tidak mudah. Kearifan lokal dalam bentuk sistem kemasyarakatan tersebut berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Misalnya dalam interaksi sosial baik antara individu maupun kelompok. Gotong royong timbul karena adanya hubungan yang erat antar anggota masyarakat atau anggota kelompok. Maknanya dalam kehidupan bermasyarakat sudah seharusnya ditanamkan kearifan berupa sikap saling membantu dan bergotong royong sehingga segala pekerjaan dapat terselesaikan. Yang keempat yaitu kearifan lokal dalam bentuk sistem bahasa. Masyarakat Jawa dalam kesehariannya biasanya menggunakan bahasa Jawa dalam percakapannya. Bahasa Jawa memiliki aturan perbedaan kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Dalam novel Dauk ini ditemukan bahwa Mat Dawuh memakai bahasa Jawa halus untuk mempersilahkan masuk mertua yang tak mengakuinya. Itu dijelaskan di halaman 155. Nah, dalam hal tersebut menandakan bahwa bahasa Jawa halus digunakan oleh orang yang lebih muda kepada yang lebih tua untuk menunjukkan sebuah rasa hormat dan santun. Sistem bahasa Jawa tersebut sesuai dengan prinsip kearifan lokal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya sebagai pedoman dalam tata krama kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kearifan lokal dalam bentuk kesenian. Kesenian yang terdapat dalam novel Dawuk berupa wayang, ketoprak, dan ludruk. Ketiga kesenian tersebut merupakan kesenian khas Jawa. Meskipun tidak banyak dijelaskan dalam novel tersebut, namun kesenian tersebut tampak masih dilakukan dan dinikmati oleh orang Rumbuk Randu. Masyarakat Rumbuk Randu menyaksikan gelaran kesenian Jawa tersebut hanya untuk menyaksikan goro-goronya. Seperti menyaksikan wayang itu mereka hanya untuk menyaksikan goro-goronya saja, yaitu sebuah kekacauan yang ada dalam cerita pewayangan. Selain itu dalam pagelaran ketoprak yang menjadi daya tariknya yaitu dagelan yang merupakan sebuah adegan yang menimbulkan kelucuan. Sedangkan pagelaran ludruk, orang-orang hanya ingin melihat cantiknya seorang wandunya. Semua hal dalam kesenian tersebut mampu menghibur orang-orang desa. Meskipun belum begitu menikmati ketiga kesenian tersebut, namun keberadaannya dapat dinyatakan sebagai bentuk upaya pelestarian kesenian atau budaya yang dimiliki dan masih adanya ketertarikan untuk menyaksikannya.
Yang keenam, ada kearifan lokal dalam bentuk sistem pengetahuan. Dalam novel Dawuk, sistem pengetahuan yang terkandung yaitu pengetahuan tentang tumbuhan dan pengetahuan tentang hewan. Salah satu pengetahuan tentang tumbuhan dalam novel tersebut yaitu tumbuhan jagung, buah kecacil, dan tanaman kacang panjang. Dalam novel tersebut, Mat Dawuk mengetahui dan telah menghitung waktu tanaman jagungnya. Pengetahuannya menandakan bahwa jagung yang ditanamnya sudah bisa dibuat untuk bahan makanan. Selain itu, Mat Dawuk juga mengetahui usia panen tumbuhan lain, yaitu kacang panjang dan kacang merah. Mat Dawuk juga mengetahui bahwa pucuk dan kacang merah dapat dimakan. Kemudian terdapat pengetahuan tentang hewan. Pengetahuan tentang hewan dapat membantu seseorang untuk mengetahui gangguan hewan terhadap lahan pertaniannya. Kegiatan berladang tidak terlepas dari gangguan hewan, baik dampaknya untuk tanaman ladang maupun untuk penggarap ladang itu sendiri. Salah satu hewan yang mengganggu dan berbahaya di ladang adalah kalajengking. Dalam novel tersebut terdapat di halaman 74 bahwa Mat Dawuk mendapati kalajengking dalam kelobot jagungnya. Kearifan lokal berupa sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat tersebut dapat membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Seorang petani atau pesanggem paham tentang usia tumbuhan dan juga hewan pengganggu tanaman di ladangnya. Pengetahuan seperti itu dapat membantu untuk mengelola ladang sebagai tempat mata pencahariannya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, kearifan lokal dalam bentuk sistem religi. Kearifan lokal sistem religi dalam novel Dawuk tersebut terdapat dalam ritual yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu tradisi melantunkan syair setelah azan. Syair adalah tradisi sastra yang sederhana berupa tuturan lisan atau tembang nyanyian yang berisi sebuah ajaran. Syair tersebar di tengah masyarakat dalam bentuk lantunan pujian di masjid maupun musola. Dalam novel Dawuk, ritual syair ini dilantunkan setelah azan maghrib oleh seorang muazin di masjid. Syair tersebut adalah tentang kematian, mengingatkan manusia supaya tidak terlalu terlena dengan kenikmatan dunia. Nah, bentuk kearifan lokal dalam novel Dawuk yang paling dominan adalah sistem religinya. Hal tersebut berkaitan dengan latar belakang pengarang, yaitu Mahfud Ikhwan. Mahfud Ikhwan selain pandai dalam urusan kepenulisan, beliau juga tidak meninggalkan urusan keagamaannya. Beliau mendapatkan berbagai pelajaran hidup dari lingkungan keluarganya yang tidak hanya mengajarkan tentang ilmu dunia, melainkan ilmu akhirat juga. Mahfud Ikhwan berada dalam lingkungan yang memiliki kepercayaan agama Islam. Begitu pula dirinya yang juga beragama Islam. Sastra yang ia ciptakan pun memiliki kandungan Islami yang dapat memberikan pengetahuan terhadap pembaca. Ketujuh bentuk kearifan lokal dalam novel Dawuk karya Mahfud Ikhwan tersebut dapat mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Mungkin hanya ini presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.